Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang kitab Irsyadul Ibad. Hari ini terkait dengan yang membatalkan sholat atau yang masih ada hubungannya dengan sholat. Wa hukiya anis Syekh Mu'inuddin annahu qala kana Syekh Ahmad al-Ghaznawi sakina fi gharin qaribin minas Syam fazarartu hu faidan ma alaihi illa jildu wal azmu wa huwa jalisun ala sajajatin wa bainal yadayhi asadani faqala li min aina tasilu qultu min Baghdad qala marhaban wa akthir khidmatal fuqara'i hatta yu'azzima amruka wa inni sakantu fi hadhil ghari mundu arba'ina sanatan wa'tazaltu al khalqa walakin mastarahtu minal bukai mundu salasina sanatan li ajli khawfi syai'in qultu ma huwa qala as-salatu idza salaitu nadartu fiya wa bakaitu wa qultu law ikhtallat durratan min asy-syuruti da'at jami'u a'mali wa duriba bi ta'ati ala wajhi fa in kunta ya fakiru takdiru an takhruja min ahdadi salat fa'alta amran wa illa dhahaba al umru bil ghaflah wado'in wa akhraja at-Tabrani wa bana Khuzaimah wa Hibban fi sahihima. Ada cerita dari Syekh Mu'inuddin. Beliau bertemu dengan Syekh Ahmad al-Ghaznawi yang bertempat di gua yang dekat dari kota Syam. Lalu kata Syekh Mu'inuddin berziarah, ia melihat Syekh Ahmad al-Ghaznawi dalam keadaan kurus, terlihat kulit sama tulang-tulangnya, lagi duduk di atas sajadah. Di antara beliau itu ada dua singa. Lalu Syekh al-Ghaznawi bertanya kepadaku, min aina tasilu, dari mana asalmu? Maka saya menjawab, dari Baghdad. Disambut dengan baik, marhaban. Diberikan nasihat kepada beliau, aksir khidmatal fuqara wa hatta yu'azzima amruka, perbanyak khidmah ke masyarakat, terutama ke fuqara, sehingga urusanmu, derajatmu menjadi agung. Sungguh saya sudah bertempat di gua ini selama 40 tahun dan saya sudah menyendiri, tidak bersama makhluk. Dan saya masih dalam keadaan tidak tenang, selalu menangis selama 30 tahun karena takut tentang satu amal. Maka ditanya Syekh Ahmad al-Ghaznawi, apa itu Syekh? Ia menjawab, as-salat. Tentang salat. Karena salat itu pusat suatu aktivitas ibadah. Ia menjelaskan, idza sholaitu nadartu fiya, ketika saya sholat saya melihat diri saya dan saya selalu menangis. Syekh Mu'inuddin bertanya, kenapa ya Syekh? Lalu dijawab, kalau la wikhtalat dzurratan minas syuruti da'at jami'u a'mali wa duriba bi ta'ati ala wajhi
ketika ada satu biji aja, biji sawi yang tertinggal dari syarat-syaratnya sholat, maka amal ibadahku tertolak, taat tidak ada harganya, tersia-sia, dan taatku dipukulkan ke wajahku. Lalu fa'in ya fakir, Syekh Ahmad Al-Ghusnawi memberikan nasihat, kamu wahai fakir, ketika kamu mampu untuk menjaga sholat, maka laksanakan. Kalau tidak, maka umurmu akan tersia-sia dan tidak ada harganya. Wadu'a, ini wadu'a bukan wadu'in ya, wadu'a, dan tidak ada harganya. Diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Khuzaimah wa Hibban. Dan ada sabda Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wal yang qarru fi sujudihi wa huwa yasilu faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, law mata hadha ala halihi mata ala ghairi millati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yankiru fi sujudihi mislul ja'ihi ya'kulu tamrata wa tamrataini la yughniyani anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya itu hanya jungkel lalu duduk. Jadi cepat betul, seperti burung yang lagi notol makanan, setelah itu selesai. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, bila orang ini mati dalam posisi masih mempertahankan sholatnya seperti itu tanpa menggunakan tomakninahnya, maka mati dalam keadaan tidak membawa agama Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda juga, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujud-sujudnya seperti orang yang lagi makan selalu cepat, atau burung yang ngotol, tok, selesai. Itu seperti orang lapar yang makan satu biji kurma dan 2 kurma, dan itu tidak akan menjadikan kenyang seseorang tersebut. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga sholat kita. Wa ahmadu la yanzurullah ila abdin la yuqimu salbahu min sujudihi wa ruku'ihi. Dan ini riwayatnya Imam Ahmad menambahkan, Allah tidak akan melihat bagi seorang hamba yang tidak mendirikan punggungnya, sulbahu, ikowakasnya, ketika sujud dan ruku. Riwayat yang lain, Tabrani, man salaha li ghairi waqtiha walam yasbaq wudu'aha walam yutimma laha khusyu'aha wala ruku'aha wala sujudaha kharajat wa hiya sauda'u muzlimatun taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani hatta idza kanat haitsu sya'allahu luffat kama yulaffat thawbul khalqu thumma duriba biha wajhahu. Nih, barang siapa yang sholat tidak pada waktunya dan tidak menyempurnakan wudunya, wudu asal-asalan, tidak sempurnakan khusyuk dan rukuk sujudnya, maka sholat tersebut akan keluar menjadi hitam, gelap gulita, dan sholat tersebut berkata, mudah-mudahan Allah tidak menghiraukan engkau seperti engkau tidak menghiraukanku. Hatta idza kanat haitsu syaa. Lalu sholat tersebut berkata-kata dan meminta kepada Allah, kehendak Allah. Salat itu dilipat seperti lipatnya pakaian yang sudah kusut, rusak, lalu dilemparkan ke wajah orang yang salat tersebut. Wa Muslimun, riwayat yang lain tentang hal orang yang tidak sempurna salatnya.
yang selalu menggagalkan thama'ninah dan rukun-rukun serta syarat salat. Imam Muslim berkata, "Ya fulan, alla tusina salataka, wahai fulan, hendaknya engkau memperbaiki salatmu. Ala yang zuru al-musalli idza shalla kaifa yusalli fa inna yusalli nafsihi." Ingat bahwa orang sholat itu sebenarnya dia harus memahami sholat itu untuk dirinya, hanya untuk dirinya, tidak kepada orang lain. Wa Dailami, Imam Dailami, wa hasanahu al-Hafidz Ibnu Hajar, dan dibilang hasan oleh Hafidz Ibnu Hajar, udkur mauta fi sholatika fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi sholatihi la harra ay yuhsina sholatahu. Ibnu Hajar ini yang berkata Dailami, yang bilang hasan adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, ingatlah kematian ketika kamu dalam keadaan sholat, ya. Sebab sesungguhnya seseorang ketika ingat sholat, ketika ingat mati di dalam sholatnya, pasti dia akan memperbaiki sholatnya. Wa sholli sholata rajulin la yadhunnu annahu yusalli sholatan ghairiha. Sholatan ghairiha. Nih. Sholatlah seperti seseorang yang tidak mengira bahwa yang dia selalu yadhunnu, mengira bahwa dia ini sholat terakhir dan tidak ada sholat setelah ini. Berarti sholatnya pasti lebih serius. Wa Abu Dawud an Abdillah ibni Syakhir qala, ia berkata, Abu Dawud, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azirun ka azizil marjali kan minal bukai. Dari Abu Dawud, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan sholat dan di dalam dadanya ada suara gemuruh, suara umub seperti umubnya kendil, karena ternyata di situ ada rasa buka, nangis di dalam hati beliau. Faidatun qala Said Mu'inuddin As-Safawi fi tafsirihi Jawami'i Tibyan, di dalam kitab tafsir yang bernama Jami' Tibyan. Wal asahu anna khusyu'a min faraidis salat. Beliau berkata khusyuk adalah salah satu dari fardunya salat. Ini untuk diri pribadi ya, jangan menghukumi orang lain. Nanti susah, karena orang umum kalau diberikan hukum kalau khusyuk termasuk fardunya salat bisa berabe. Wa qala Sufyan As-Tsuri, man lam yakhsha fasadat salatuhu. Imam As-Tsuri berkata ketika tidak khusyuk salatnya ditolak, rusak. Wa qala Sayyid At-Qubi Al-Arif Billah Muhammad Al-Bakri radhiyallahu an, Syekh Qutbul Raf Arif Muhammad Al-Bakri, yang berkata, wa nafa'ana bihi, mudah-mudahan Allah manfaatkan dengannya. Wa inna ma yusul dzalika italatar ruku'i wa sujudi. Salah satunya yang tidak bikin khusyuk adalah memanjangkan ruku', ya, wa sujudi, dan sujud tapi yang tidak bermakna. Wa qala Syekhu Masyayikhina Zakaria Al-Ansari, ini guru dari Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala, anna nazra madi sujudi aqrabu ilal khusyu'i. Beliau berkata, Syekh Zakaria Al-Ansari melihat tempat sujud itu lebih dekat dengan kekhusyuan. Wa qala Syekh Masyayikhina wa rawa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an fi ba'dil hurubi jurubil jihadiyati usiba bisahmin
thumma judiba as-sahmu min udwihi asy-syarifi wa baqa an-naslu fihi faqalu idzal lam yakhlu al-udwu lam yumkin istikhrajan nasli minhu wa nakhafu min ida'i amirul mu'minin wa qata'i udwihi faqala radhiyallahu an idza ishtaghaltu bis salat fastakhrajuhu faftataha as-salata wa hum qata'u amjarahu al-udwa wastakhraju an-nasla wa huwa radhiyallahu an lam yataghayyar fi salatihi falamma faragha qala lima lam tastakhrijuhu faqalu qad istakhrajnahu fanzur ila iqbalihi ala rabbih hatta lam yuhissa bi jarhil udwi wa istikhrajil nasli min jawfil lahmi wa nahnu idza adna qumlatun wa barghusun bal idza waqa alaina dubabun natashawwashu wa lam yabqa lana hudurun fa aina nahnu min tilkal halati wal maqamati. Ini cerita unik. Ini pernah terjadi kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau gagah kalau berjuang tanpa henti, selalu ke depan, tidak pernah mundur. Ini ceritanya, sahabat Ali itu pernah di dalam peperangan terjadi luka, terkena panah di anggotanya. Lalu para sahabat berkata, ini gak mungkin dikeluarkan panah tersebut karena begitu dalamnya. Dan kami takut untuk menyakiti sahabat Ali sebagai pemimpin kami, Amirul Mukminin. Ada dua solusi, ada kalanya itu dicabut atau dipotong anggotanya. Dan itu pasti menyakitkan Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin, sahabat Ali, beliau berkata, ketika saya sibuk dengan sholat, maka anak panah ini keluarkan. Ya. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca iftitah, para sahabat mengeluarkan tersebut. Anggota tersebut dilukain, setelah itu dicabut. Kalau dalam posisi sadar, pasti sakit, teriak. Ketika sudah selesai dari sholat, sahabat Ali ketika sholat gak merasakan apa-apa karena khusyuk kepada Allah, fokus, sangat-sangat fokus. Ketika sudah selesai, sahabat Ali bertanya, kenapa engkau tidak mengeluarkan anak panah ini kepadaku? Kata para sahabat, wahai Amirul Mukminin, kami sudah keluarkan itu. Maka lihatlah, dilihat ternyata nggak ada. Dan setelah ini menjadi contoh bagi kita, ya. Kita sholat digigit nyamuk, ada lalat, bahkan itu sudah mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Khudur kita tidak ada. Lah makom kita di sini di mana? Keadaan kita. Hal ini ya jauh lah. Sahabat kok nemuin Rasulullah, tabiin, kita orang umum, orang awam. Ya kewajiban kita adalah ayo perbaiki sholat kita, terutama syarat rukun penuhi dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.